informasi terbaru Anda di radarcirebon.tv. Ya, Anda masih di Selamat Pagi dan di awal tadi sampaikan bahwa kita akan obrolkan, kita akan diskusikan tentang solusi anak di pandemi COVID-19 seperti saat ini, pemirsa. Dan ini pemirsa, Bunda Lela Latifah SPD MMPD, ya, Kepala Sekolah SLB Bina Karya Kabupaten Cirebon. Selamat pagi Bunda Lela. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bunda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih nih Bunda sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Kurang lebih hampir 1 tahun ya Bun. Ya, Bunda tidak hadir di Selamat Pagi Cirebon ya Bunda. Langsung saja nih Bun ya. Ini Bunda kan di samping sebagai kepala sekolah, juga ini aktif juga di yayasan yang menangani persoalan-persoalan sosial Bun ya. Salah satunya adalah persoalan anak nih Bunda. Pendapat Bunda saat ini di masih dalam suasana pandemi, kita sering jumpai anak-anak yang dicat gitu ya, disebut biasa dengan manusia silver ya. Kemudian juga maaf anak-anak pang di lampu merah, anak-anak yang masih sangat produktif, masih belia, kita jumpai di lampu merah dan yang lainnya nih Bun. Nah, pendapat Bunda mengenai manusia silver yang dicat, yang meminta-minta uang, kadang bukan hanya di lampu merah Bun, tapi juga di setiap rumah, kemudian anak pang dan seterusnya. Pendapat Bunda, silakan Bun. Oke, terima kasih Mas Apip. Menurut saya memang dampak pandemi ini sangat-sangat banyak untuk anak-anak kita ya, anak-anak usia sekolah, anak-anak yang mulai menginjak remaja ini kan sedang mencari identitas diri satu. Nah, permasalahan ini terjadi karena kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Ya, jadi mereka itu dengan harapan-harapan mungkin karena kasusnya anak-anak sekolah, itu mereka ingin bersekolah, ingin kembali berjumpa dengan kawan-kawannya, kemudian tidak tersalurkan, mereka kemudian mencari tempat baru yang nyaman. Nah, tempat baru yang nyaman kemudian salah satunya itu munculnya beberapa mungkin bisa dikatakan kreasi bagi anak-anak yang memang berkreasi ya, melalui manusia silver itu atau anak-anak silver itu. Nah, anak-anak silver ini pada awalnya itu adalah sebuah kreasi sebagai ajang mencari amal awalnya. Nah, kemudian berkembang menjadi mohon maaf menjadi peminta-minta seperti pengamen. Kalau pengamen mungkin dengan menyanyi, dengan bermain musik, nah mereka dengan menampilkan gaya di tubuhnya melalui dicat itu ya, dicat atau itu. Sekarang menggunakannya bedak. Oh, bedak ada pun yang menggunakan bedak. Ya, bedak silver. Jadi mereka itu sebetulnya tidak semuanya jelek ya, karena kalau manusia silver ini memang cenderung seperti itu. Sedikit berbeda dengan anak-anak pang. Anak-anak pang ini memang sangat nampak mereka mencari perhatian sebetulnya. Mencari perhatian. Karena mereka banyak yang berasal dari orang-orang yang berasal dari keluarga yang tidak mampu sebetulnya. Banyak. Kalau anak yang tadi manusia silver ini berasal dari keluarga yang mampu atau gimana menurut Bunda? Yang manusia silver ini juga sama sebetulnya, karena sekarang sudah beralih dari dulunya mencari amal, biasanya anak-anak mencari perhatian masyarakat untuk beramal. Nah, sekarang sudah berkembang menjadi maaf pengemis mungkin. Iya, dalam tanda petik ya benar. Dengan penampilan
manusia silver itu. Nah, kalau anak-anak Fang ini memang sekarang suatu komunitas yang sudah sangat banyak, di Cirebon juga sangat banyak, dan mereka hampir tidak terbendung lagi ya, sudah sangat banyak. Jadi anak-anak Fang ini adalah anak-anak yang remaja yang memang sedang mencari identitas diri. Mereka ingin mohon maaf mungkin berhayal dengan melihat-lihat video, melihat TV, sinetron, ingin hidup bebas, ingin hidup mampu, kemudian tidak tersalurkan. Nah, mereka akhirnya nyaman. Nah, itu berasal dari beberapa permasalahan yang terjadi. Jadi bisa berawal dari kehidupan orang tua yang tidak harmonis, tindak kekerasan, keluarga yang bermasalah, kemudian diantaranya juga di kita itu kurang perhatian karena banyak orang tua yang pergi sibuk ke luar negeri. Sendiri gitu ya? Bukan sibuk sendiri, karena mereka banyak berasal yang dari keluarga tidak mampu. Orang tuanya banyak jadi pergi pekerja TKW. migran ya, PKW lah ya. Itu. Jadi mereka hidup mungkin dengan neneknya atau dengan bibinya yang tidak terperhatikan, mencari lingkungan yang lebih nyaman. Nah, komunitas Fang itu mungkin salah satu ekspresi mereka. Nah, mereka di dalam permasalahan sosial bisa dikategorikan sangat kompleks ya. Anak jalanan, anak terlantar, anak berasal yang dari biasanya keluarga nyetopin mobil itu Bun ya, nyetopin mobil. Kemudian anak-anak yang rawan tindak kekerasan, kemudian berasal dari keluarga yang bermasalah. Jadi memang sangat kompleks. Oke, dan Bunda, kisaran umurnya, usia mereka itu biasanya umur berapa hingga berapa sih Bun? Sebetulnya kalau menurut pengamatan saya mereka baik manusia silver maupun anak-anak Fang ini gitu Bun. Ya. Kalau anak-anak Fang ataupun anak-anak silver ini usia remaja ya sekitar 13, 14 sampai dengan 20 tahunan. Nah, ada juga yang disebut bukan anak silver tetapi manusia silver itu manusia biasanya itu berada di lokasi-lokasi wisata. Oh, ya di samping di lampu merah ya Bun ya. Lokasi wisata sekarang sudah marak dengan adanya manusia silver karena itu menarik perhatian pengunjung untuk berfoto, kemudian juga yang akhirnya dijadikan mata pencaharian. Iya, ladang mata pencaharian gitu ya. Dan sama gitu Bun, bahwa masalah sosial ini yang mendera anak gitu ya, termasuk yang tadi disebutkan Bunda, anak Fang gitu misalnya, ini sama juga mencari perhatian Bun. Iya, karena anak-anak ini memang selalu mencari perhatian. Anak normal, anak abnormal, anak-anak kita lah, semuanya anak-anak ingin diperhatikan. Ketika mereka tidak mendapat perhatian, mereka akan memunculkan sesuatu. Itu dalam tanda kutip yang negatif ya. Banyak juga anak-anak yang memang memunculkan perhatian dengan ajang kreasi yang positif. Ada juga yang begitu gitu ya Bun ya. Oke, Bunda, ini yang Bunda sampaikan dari awal tadi, ini berdasarkan Bunda Lela wawancara dengan anak-anak manusia silver, anak-anak Fang, atau memang Bunda dapatkan ketika Bunda aktif di yayasan yang Bunda aktif juga di situ gitu Bun. Ini berdasarkan apa Bunda yang tadi sampaikan? Ya, saya pernah beberapa kali ketika mengunjungi tempat wisata, memang saya suka ngobrol dengan mereka ini. Jadi sebetulnya itu suatu karya seni ya untuk manusia silver ya. Itu seni, tetapi akhirnya sekarang kan berkembang menjadi mata pencaharian gitu. Nah, mereka karena mereka beralasan karena tidak punya pekerjaan. Alasannya begitu. Nah, mereka ingin menghasilkan uang tetapi tidak punya lahan. Mereka ingin berusaha tetapi tidak punya modal. Itu salah satunya. Kemudian juga mereka ada juga yang kalau manusia silver itu ada juga yang sudah berumah tangga, yaitu alasannya. Itu sulitnya mencari pekerjaan. Iya, kalau mereka dengan alasan mencari perhatian maksudnya gimana, Bun? Bunda tanya juga gitu. Ya, mereka mencari perhatian. Pada awalnya kan manusia silver itu dibuat untuk mencari perhatian masyarakat atau pengunjung untuk beramal begitu. Mereka ingin melakukan kebaikan melalui amal. Nah, mereka mencari perhatiannya dengan mengecat atau menghias tubuhnya dengan bedak silver itu. Gitu ya. Nah, itu sebetulnya suatu kebaikan, tetapi ya itu juga berkembang tadi menjadi mata pencaharian gitu. Akhirnya gitu ya. Oke, dan Bunda, menurut Bunda sendiri kan di saat
kondisi pandemi seperti saat ini memunculkan masalah-masalah sosial tadi, terutama masalah anak gitu ya Bun ya. Dan ini peran pemerintah menurut Bunda atau dinas terkait itu di mana gitu Bu, menurut Bunda? Peran pemerintah sebetulnya sudah sangat besar ya, karena selama masa pandemi kita ingat dari Maret dulu ya, udah hampir setahun setengah ini kita masa pandemi ini sangat luar biasa menyerang berbagai aspek dalam kehidupan pokoknya semua kita. Lini Bun ya, semua lini kehidupan. Ya, termasuk diantaranya pendidikan. Nah, pendidikan untuk anak ini bagi anak-anak yang tidak punya kreatif dan tidak punya keinginan untuk maju, itu malah menjadi pembodohan ya, karena mereka akhirnya ya seperti tadi, kumpul di gang, ngobrol-ngobrol, kumpul-kumpul hanya main game dan internet tanpa belajar gitu. Nah, perhatian pemerintah sebetulnya sudah sangat besar melalui pembelajaran daring bagi anak-anak kita. Tapi kan mungkin jenuh juga gitu Bun. Sangat jenuh karena melibatkan berbagai pihak juga, orang tua juga jenuh karena mereka harus mengajari anak-anaknya di rumah sementara kemampuan mereka untuk mengajar juga kan kurang. Guru di sekolah juga sangat jenuh gitu karena biasanya kita berhadapan dengan anak-anak, sekarang hanya berhadapan dengan laptop. Gitu. Jadi memang perhatian pemerintah ada, bantuan untuk dampak pandemi ada, kemudian bantuan untuk pulsa juga ada, tetapi ya gitu itu dampaknya. Bunda, kalau peran keluarga menurut Bunda di saat misalnya yang tadi disebutkan Bunda dari awal, kan adalah anak-anak yang jadi manusia silver, kemudian juga di jalanan, ngamen dan seterusnya. Ini peran keluarga di mana gitu Bun? Atau peran orang tua lah gitu Bun? Jadi kita harus lihat dari dua sisi ya. Kalau kita lihat peran keluarga, ada keluarga yang memang memperhatikan anak-anaknya, tetapi si anak inilah yang memang katakanlah ngeyel ya. Mereka sudah senang dengan lingkungan baru, sudah nyaman dengan lingkungan baru teman-temannya. Ada juga keluarga yang memang karena ketidakmampuan masa bodoh. Jadi di kita itu banyak sekali perceraian. Itu juga pengaruh gitu Bunda? Pengaruh karena anak ingin memiliki kasih sayang yang utuh dari orang tua, ternyata kan tidak didapatkan. Gitu. Kemudian orang tua pergi menjadi TKW, anak tinggal dengan neneknya sudah sangat tua, akhirnya mereka mencari kebebasan di luar. Gitu. Jadi peran orang tua ya sangat diperlukan dalam hal ini. Sangat diperlukan. Oke, tahan dulu Bunda Lela, dan juga bagaimana peran dari yayasan-yayasan yang juga concern terhadap persoalan-persoalan yang tadi kita obrolkan itu. Bagaimana sih yayasan itu? Tahan dulu Bunda Lela dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai jeda iklan berikut ini. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya sudah membuka Anda pemirsa. Silakan pemirsa bisa bergabung di line telepon 0231 48 21 38. Silakan Anda juga bisa untuk berinteraktif via pesan pendek, SMS atau ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Silakan Anda pemirsa, saya menunggu Anda. Topik yang sedang kita obrolkan di pagi hari ini, solusi masalah anak di saat pandemi COVID-19 seperti saat ini pemirsa. Silakan di line telepon atau SMS atau ke nomor WhatsApp. Saya kembali ke Bunda Lela ya. Bunda, tadi terputus jeda iklan. Ini sebelum saya menanyakan berkaitan dengan peran dari yayasan ya, dari yayasan yang memiliki kepedulian terhadap persoalan-persoalan anak terlantar gitu ya, yang tadi kita obrolkan dari awal. Nah, Bunda, pertanyaan saya berikutnya, ini bagaimana sih penanganan secara keseluruhan penanganan anak-anak terlantar, anak-anak yang pendek kata ini ada masalah-masalah sosial ini secara umum di Kabupaten Cirebon. Silakan Bunda, penanganan seperti apa? Ya, terima kasih Mas. Penanganan untuk anak-anak yang bermasalah di Kabupaten Cirebon sebetulnya itu
garapan dinas sosial Dinas yang sosial, utama. oke. Kemudian dinas sosial ini juga harus bekerja sama dengan berbagai pihak, dengan stakeholder yang ada di Kabupaten Cirebon. Karena tidak mungkin dinas sosial bergerak sendiri. Kenapa? Karena masalahnya sangat kompleks. Jadi anak-anak ini kan ada anak terlantar, ada anak jalanan, ada anak dengan tindak kekerasan, kemudian berkebutuhan khusus juga ya, Bu, ya. anak berkebutuhan khusus atau disabilitas, atau dikenal anak dengan kecacatan kalau di permasalahan sosial. Nah, kemudian ada juga anak yang berasal dari keluarga bermasalah. Nah, ini tentu dinas sosial harus bekerja sama dengan pihak dinas kesehatan karena memerlukan psikolog. Kemudian harus juga bekerja sama dengan dinas yang menangani tentang pengembang UMKM mungkin ya, karena anak-anak remaja ini, khususnya anak-anak remaja ini harus disalurkan bakatnya, kemampuannya. Jadi yang mereka biasanya kumpul-kumpul itu harus dibina. Nah, bisa juga bekerja sama dengan tentunya dinas pendidikan, pesantren, ya para ulama dan para tokoh masyarakat juga ya, Bun ya? Ya, tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat yang memang peduli sosial gitu, atau melalui yayasan-yayasan sosial. Kenapa? Karena memang sangat kompleks. Anak-anak ini sangat kompleks, yang harus dibinanya bukan hanya anak-anak saja, tetapi keluarganya. Kenapa keluarganya? Ya karena ini semua berkaitan. Jadi bimbingannya bukan hanya bimbingan pada anak saja, namun harus dengan menyertakan pihak keluarga, apalagi dengan anak-anak yang sudah terkena obat. Obat-obatan terlarang lah ya. Ya karena banyaknya mereka kumpul dalam kegiatan yang negatif, ya itu pasti ada arah ke sana gitu. Gitu Bunda. Ya. Di saat pandemi seperti saat ini gitu ya. Nah, ini peran pemerintah terhadap anak-anak yang silver, manusia silver, anak pang, karena ini di saat pandemi mereka semakin banyak aja nih Bun ya. Nah, ini peran pemerintah gimana gitu Bun? Ya, betul. Anak-anak ini makin kesini makin banyak. Mereka mengabaikan protokol kesehatan. Mereka sudah nikmat dengan lingkungannya, nyaman dengan lingkungannya. Nah, pemerintah selama pandemi ini, karena memang menjaga jarak ya, kita ada aturan untuk tidak. Social distancing. Social distancing mungkin menjaga jarak sehingga sedikit bukan kurang memperhatikan, tetapi memang ada aturan untuk tidak menjaga jarak itu. Nah, ini sebetulnya pemerintah juga sudah menggembor-gemborkan sih. Pihak keluarga ini adalah faktor utama untuk menjaga atau melindungi atau mengarahkan anak-anak, mendidik anak-anak di dalam keluarga. Jadi peran keluarga ini sangat utama untuk mengawasi mereka, untuk mengarahkan mereka untuk bertindak lebih baik. Saya kira memang ini anak-anak banyak sekali dirugikan ketika pandemi berlangsung. Oh iya, di saat pandemi begini ya, Bunda. Yang tadi Bunda sampaikan, lagi-lagi dalam hitungan saya sampai menyebut ada 6 kali nih faktor keluarga. Keluarga ini yang berpengaruh, ini ternyata adalah faktor keluarga gitu ya Bunda. Dan ini Bunda dapatkan informasi ini dari data yang dimiliki Bunda, atau memang Bunda ngobrol langsung dengan anak-anak terlantar itu yang memiliki persoalan-persoalan, masalah-masalah sosial gitu Bunda? Ya, karena kita langsung terjun ke lapangan ya, bukan hanya anak-anak yang kalau anak-anak FANG dengan anak-anak itu paling saya cuma ngobrol-ngobrol, tetapi tentunya anak-anak terlantar menjadi salah satu garapan di yayasan kami. Oh, di yayasan Bunda, oke. Ya, anak-anak terlantar ini memang awalnya itu berasal dari keluarga yang bermasalah. Oh, awalnya. Ya, anak-anak misalnya bapak ibunya tidak harmonis. Ya, salah satunya ya perceraian, kemudian pergi ke luar negeri gitu ya, untuk jadi tenaga kerja di sana. Di kita itu banyak sekali. Coba bisa dicek tingkat perceraian di Kabupaten Cirebon itu sangat tinggi. Kemudian orang tua yang pergi ke luar negeri untuk menjadi TKW atau TKI itu juga sangat banyak. Itu berdampak sekali kepada perkembangan anak, kepada pendidikan anak, kepada sikap dan perilaku anak. Gitu. Nah, sehingga memang para orang-orang yang peduli terhadap masalah sosial, terutama anak terlantar ini, yang harus turun dan melakukan pendekatan terhadap mereka. Oke, Bunda. Ini kan Bunda tadi menyebutkan harus ada approach, harus ada pendekatan gitu ya, di antara yang tadi disebutkan. Tentunya pendekatannya berbeda nggak Bun?
Ini pengalaman Bunda di Yayasan Bunda saat berperan untuk menangani anak-anak terlantar ini, Bun. Pendekatannya berbeda nggak, Bun? Ya, tentu berbeda. Karena anak-anak terlantar ini juga dengan berbagai masalah. Jadi kalau yang orang tuanya ada, tetapi mereka mengabaikan, kita pendekatannya sudah tentu langsung ya dengan orang tua, dengan anak. Gitu. Kemudian kita bisa menyertakan stakeholder yang ada. Nah, kemudian ketika orang tuanya tidak ada, itu yang lebih sulit. Kenapa? Karena pihak keluarga yang bertanggung jawab seharusnya, misalnya wali atau neneknya atau bibinya, mereka juga sudah berat dengan tanggung jawab mereka di keluarganya begitu. Nah, itu juga penanganannya tentu berbeda, pendekatannya tentu berbeda. Dengan anak-anak misalnya, anak-anak atau manusia silver tentu berbeda, Bun. Ya, kalau manusia silver sebatas itu kreasi seni bagi saya tidak masalah selama mereka tidak melakukan hal-hal yang kegiatan negatif ya, tidak mengganggu gitu. Nah, kalau sudah mengganggu baru itu memang pemerintah tentu harus turun tangan. Gitu ya. Ya. Oke, Bunda tadi menyebutkan Yayasan Bunda ya, Yayasan kami gitu ya di Bunda itu. Nah, ini Yayasan Bunda itu menangani persoalan apa saja sih gitu, Bun? Ya. Menangani apa saja gitu, Bun? Yayasan kami ini adalah yayasan sosial yang Yayasan utamanya menangani masalah pendidikan bagi penyandang cacat atau bagi anak-anak disabilitas. Nah, tetapi di luar itu kami juga menangani anak-anak terlantar. Kemudian salah satunya anak-anak terlantar itu ya ada anak yang kurang gizi ya atau anak balita bergizi buruk. Kemudian buruk, ya. juga anak-anak berkebutuhan khusus remaja yang bermasalah. Gitu. Itu kalau anak-anak kami, anak-anak berkebutuhan khusus atau disabilitas ini, yang remaja ini kompleks, sangat kompleks karena pertumbuhan dan perkembangan mereka itu berbeda. Oke, dan di Bunda yang tadi disebutkan menangani masalah anak-anak terlantar, anak-anak berkebutuhan khusus gitu ya, saat ini gitu Bunda. Ini berasal dari mana saja mereka, Bun? Yang ada di Yayasan Bunda, namanya juga yayasan apa gitu, Bun? Yayasan kami namanya Yayasan Pendidikan Luar Biasa Wahana Karya, itu domisilinya di Desa Kubang Delek, Kecamatan Karangwareng. Jadi yang anak-anak yang kami tangani itu anak-anak yang berada di wilayah Cirebon Timur. Jadi sekitar antara Kecamatan Lemah Abang sampai ke Ciledug lah ya. Nah, jadi ada beberapa anak terlantar, kemudian anak-anak berkebutuhan khusus. Kalau anak-anak berkebutuhan khusus kita memang menyediakan sekolahnya, gitu. Dan itu guru itu sudah merangkap langsung sebagai konselor untuk bimbingan anak dan orang tuanya. Oke, Bunda di Yayasan Bunda ini di Wahana Karya ya, itu ada berapa anak saat ini yang terlantar, kemudian juga apakah juga dibekali dengan keterampilan-keterampilan itu gitu, Bun? Oke, tapi tahan dulu nih, Bunda Lela dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial break berikut ini. Bagi masyarakat Kabupaten Cirebon, manfaatkan program vaksinasi COVID-19 pemerintah daerah Kabupaten Cirebon dengan sasaran masyarakat umum dan anak usia 12 hingga 17 tahun. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9.00 hingga 11.00 waktu Indonesia Barat. Di COVID Center Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Jalan Sunan Muria nomor 6 Sumber. Syarat: sukseskan dan manfaatkan program vaksinasi gratis bagi masyarakat sebagai bentuk upaya kita dalam mencegah penularan COVID-19. Masyarakat tidak perlu takut dan khawatir karena vaksin aman dan halal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon. Terima kasih, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Di segmen terakhir saya masih bersama Kepala Sekolah LSB atau Kepala SLB Bina Karya Kabupaten Cirebon, ada Bunda Lela Latifah
SPD MMPD ya. Kembali saya ke Bunda Lela, Kepala Sekolah atau Kepala SLB Bina Karya ya Bun ya, Kabupaten Cirebon. Bunda, tadi pertanyaan saya terputus jeda iklan nih Bunda, bahwa yang ditangani oleh Yayasan Bunda Wahana Karya gitu ya Bun ya. Nah ini ada berapa sih Bun yang anak-anak terlantar, kemudian juga anak-anak yang dikategorikan yang tadi kita obrolkan gitu, ada berapa gitu Bun? Ya, yayasan kami memiliki wadah yang utama adalah tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus. Kita saat ini memiliki 85 siswa 85. itu dari mulai usia. Ini semua dari di Yayasan Bunda atau memang ada yang dari luar, Bun? Itu di yayasan kami, di sekolah yayasan. kami ya. Jadi di wilayah Cirebon Timur itu memang ada beberapa sekolah, dan di sekolah kami itu ada 80 siswa yang memang langsung secara otomatis menjadi binaan yayasan untuk anak berkebutuhan khusus. Kemudian untuk anak-anak remaja yang binaan kami itu sekitar ada 20, dan anak-anak yang kurang gizi, balita kurang gizi ada 5 orang. Jadi sekarang tinggal 1 anak balita yang sedang menjadi sasaran perbaikan gizi, dan ini sudah mulai berkembang. Jadi kami dengan yayasan itu mencoba membaca permasalahan yang ada di lingkungan, kemudian berusaha membantu menyelesaikannya. Oke. Gitu. Dan Bunda ini dibekali keterampilan nggak? Ya jika anak-anak yang tadi disebutkan Bunda ini mereka tinggal di asrama atau di Yayasan Wahana Karya gitu ya. Bun? Saat ini anak-anak memang tidak tinggal di yayasan karena kami cukup kerepotan dengan asrama. Dan saya dapat informasi semakin sibuk, bener nggak nih yayasan-yayasan sosial itu Bun? Ya. Dengan di pandemi begini? Yayasan pendidikan atau yayasan sosial memang kami sangat sibuk ya dengan masa pandemi ini, karena semua harus online. Itu semua data, semua aplikasi, semua pelaksanaan harus online, termasuk pembelajaran, sosialisasi dan penyampaian informasi itu harus online. Nah, kemudian penanganan mereka memang salah satu tugas kami itu menyalurkan bakat dan minat mereka melalui keterampilan mandiri. Jadi ada beberapa keterampilan yang kami ajarkan. Nah, kemudian di yayasan kami itu ada keterampilan las patri. Apa itu? Jadi mengelas. Anak-anak yang remaja ada ikut keterampilan las patri namanya. Membuat standing pot, kemudian membuat pagar, membuat alat-alat yang sederhana dari besi ataupun dari baja begitu. Nah, kemudian ada juga memanfaatkan barang bekas. Jadi kami juga bekerja sama dengan disabilitas yang sudah bukan usia sekolah lagi ya, dengan masyarakat penyandang disabilitas. Kami bekerja sama untuk bukan membuat karya, kami melatih anak-anak melalui keterampilan memanfaatkan barang bekas. Gitu ya, termasuk kalau untuk anak-anak remaja juga ada keterampilan memasak atau tata boga. Itu diajari juga gitu Bun? Iya. Oke. Ya. Dan Bunda, tentunya tadi ya yang oleh yayasan diajari untuk mengelas, tata boga, memasak dan seterusnya. Tentu ini tidak lain adalah tujuannya itu, bahwa agar anak-anak itu tidak turun ke jalanan, maksudnya ya, tidak di lampu merah, apalagi jadi manusia silver begitu gitu ya Bun ya. Oke. Dan Bunda, tentunya yang tadi Bunda sampaikan, pendekatan, kemudian apa yang menjadi persoalan mereka di jalanan, kemudian masuk ke yayasan Bunda, juga Bunda tahu mereka itu sebenarnya akar masalahnya apa gitu. Mereka terbuka nggak gitu Bun ketika ditanya persoalan gitu Bun? Iya, di kami itu ada yang namanya assessment. Assessment, oke. Jadi sebelum kita membuat program untuk anak atau untuk seseorang yang bermasalah, bahkan mohon maaf, saya sendiri menangani beberapa masalah masyarakat yang bermasalah di perkawinan atau rumah tangga, itu kita assessment dulu. Anak ini berasal dari keluarga mana, kemudian riwayat masa lalunya seperti apa, keadaan orang tua seperti apa, sehingga terjadi seperti ini. Lalu kita buat program, anak ini mau digimanakan, gitu. Nah, itu tentu kita membutuhkan waktu beberapa lama untuk melakukan assessment itu. Baik. Bunda, kalau di yayasan Bunda sendiri, program yang sudah direncanakan ke depannya apa sih gitu Bun? Ya,
Yayasan punya program untuk memberikan pelatihan atau membuka bengkel kerja bagi anak-anak putus sekolah, bagi anak-anak yang mengalami permasalahan di rumah seperti anak-anak yang di jalanan tadi. Sebetulnya kami ingin sekali membuka bengkel kerja sehingga yayasan ini manfaat di sore hari untuk kegiatan pembelajaran keterampilan bagi mereka. Tetapi tentunya ini harus bekerja sama juga dengan berbagai pihak gitu. Jadi termasuk salah satu di antaranya untuk pengembangan bakat, kami ingin membuka sanggar tari. Oh, sanggar tari atau sanggar seni yang sedang dirintis gitu. Jadi tari topeng gitu, Bun? Ya, ya. Termasuk beberapa siswa kami sudah menarikan tari topeng, kemudian jaipongan gitu ya. Kemarin juga kami alhamdulillah masuk lolos ke tingkat provinsi untuk lomba tari gitu. Jadi ini menjadi salah satu wahana pengembangan bakat untuk anak-anak yang bermasalah. Itu gitu. Kan ini Bun ya rencana ke depan gitu ya. Di saat sudah PTM, pembelajaran tatap muka, walau terbatas nih Bun di Kabupaten Cirebon ya. Ini di sekolah Bunda sebagai Kepala SLB Bina Karya Kabupaten Cirebon, apakah sudah memberlakukan juga Bun tatap muka walaupun terbatas itu Bun? Ya. Kami sudah memperlakukan tatap muka terbatas karena memang itu juga anjuran Pak Menteri ya. Kita harus taat aturan dan anak-anak gembira sekali dengan pertemuan walaupun terbatas gitu kan. Mereka sudah sangat rindu sekolah dan kami juga rindu anak-anak tentunya. Gitu ya. Sudah gitu Bun? Ya, termasuk pembelajaran eskul itu sudah dimulai tari gitu, sudah mulai ada pertemuan 2 minggu sekali sudah dimulai. Kalau sekolahnya berarti tidak full Bun ya, maunya anak-anak juga ya, dibagi kan, misalnya ada 3 hari guru-guru gitu. Full berangkat, jadi kami membagi hari Senin itu untuk pertemuan guru, kita membahas permasalahan, kemudian Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu kami membagi kelas. Jadi tidak semua anak hadir, setiap anak hadir 2 kali dalam seminggu, tetapi itu kita rolling. 2 kali gitu ya. Dan itu juga sama Bun, dari pagi hingga pukul berapa Bun? Tidak, pertemuan kami hanya 2 jam. Oh 2 jam. Karena kan masih dibatasi. Oke. Saya pernah baca tentang Yayasan Wahana Karya Bunda ini ya. Ada juga pernah yang tinggal di Bunda itu, tinggal di yayasan itu dari Jawa gitu Bun ya. Dari orang-orang Jawa, selebihnya itu banyaknya dari daerah Cirebon Timur saja gitu Bun ya. Dan saat ini juga mayoritas dari Cirebon Timur atau ada juga dari daerah lain gitu Bun? Ya, kalau dulu itu kami masih membuka panti asuhan ya. Panti asuhan. Kami dulu punya panti asuhan dan beberapa anak berasal dari Jawa, dari perbatasan Jawa yang memang terlantar gitu. Ya, nah kemudian tahun 2012 yayasan menutup panti dengan berat hati karena memang operasionalnya sangat besar. Sehingga kita menutup kegiatan itu. Nah, untuk saat ini memang anak-anak kami berasal dari wilayah Cirebon Timur. Ada juga anak dari Jakarta itu yang titipan orang tuanya di sana sibuk, kemudian dititipkan di ada sekolah. Juga dari Jakarta gitu Bun? Ya, tetapi itu tidak tinggal di yayasan, dititipkan di keluarga mereka. Gitu ya. Oke, dan Bunda, dalam waktu dekat itu kan tadi program membuat sanggar ya. Dalam waktu dekat nih Bunda, apa yang akan dilakukan oleh yayasan Bun? Atau oleh sekolah luar biasa Bina Karya ini? Dalam waktu dekat, apa Bun? Dalam waktu dekat ini kami itu dia, kami sedang merancang sebuah pembelajaran yang sangat menarik kalau untuk di sekolah ya, untuk anak-anak, termasuk pembelajaran melalui online dengan suasana yang menyenangkan, seperti misalnya membuat video bersama-sama, tidak membuat video pembelajaran antar. Mereka senang gitu Bun dibuat begitu? Ya. Baik. Kemarin kami membuat kampanye gebyar vaksin. Jadi kami membuat video gebyar vaksin, mengajak masyarakat untuk divaksin bersama anak-anak. Jadi intinya ajakan gitu ya, Bun? Ya. Jadi pembelajaran itu kan tidak tok guru mengajar, menerangkan, kemudian anak-anak mendengarkan. Baik. Dan sayang sekali ini Bunda Lela, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut Bunda di lain waktu, lain kesempatan. Sebelum saya tutup Bunda, closing statement
Apa yang ingin Bunda sampaikan, pesannya untuk pemerintah, untuk masyarakat, silakan gitu Bunda, singkat saja. Iya, terima kasih. Ayo kita bersama-sama, pemerintah, keluarga, dan masyarakat, kita bangun bersama anak-anak bangsa sehingga mereka menjadi anak yang berjiwa sosial, berpendidikan, dan mampu menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Jangan lupa, keluarga adalah utama untuk perkembangan mereka. Oke, terima kasih nih Bunda Lela sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon, dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.